kalian apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Jadi di sini lagi hujan, teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada background suara yang lumayan keras ya. Jadi hari ini tuh aku mau berbagi cerita tentang perbedaan India Utara dan India Selatan. Dan ini tuh berdasarkan hasil research aku ya teman-teman. Aku coba cari tahu gitu, menggali lebih dalam perbedaannya dari India Utara dan India Selatan itu apa. Dan alasan kenapa aku mau bahas tentang ini teman-teman, karena banyak banget dari kita yang mengeneralisir negara India ya. Kita kurang mungkin sadar bahwa negara India itu adalah negara yang sangat besar teman-teman. Wah, ada petir. Negara yang sangat besar, dan India itu negara yang sama kayak Indonesia, beragam teman-teman. Jadi yang paling biasanya orang kenal itu adalah India Utara dan India Selatan. Tapi sebenarnya di India itu ada bagian-bagian lain teman-teman. Contohnya India Northeast ya, kayak timur laut. Itu di sana juga ada orang India di tempat namanya kayak Assam, Manipur, dan mereka juga memiliki wajah yang cukup berbeda dari India kebanyakan gitu. Jadi mereka terlihat seperti orang Indonesia malah, atau seperti orang Cina teman-teman. Makanya pas aku ke India dulu tuh aku dipikir juga orang India, tapi dari bagian timur lautnya ya, bagian northeast-nya. Nah, jadi hari ini aku tuh mau bahas spesifik ke perbedaan India Utara dan India Selatan. Yang paling pertama, yang paling beda gitu ya antara India Utara dan India Selatan itu adalah di bahasanya teman-teman. Jadi India Utara seperti itu bocor. Jadi negara bagian India Utara seperti Delhi, seperti Uttar Pradesh gitu ya, seperti Punjab, tempatnya Nick juga termasuk India Utara, Chhattisgarh. Itu mereka biasanya berbahasa Hindi teman-teman, walaupun nanti di tempat-tempatnya itu ada bahasa khususnya. Misalnya dulu aku pernah ke Mumbai teman-teman ya, secara umum memang orang-orangnya itu berbahasa Hindi di Mumbai teman-teman, tapi ada bahasa lokal mereka lagi, kayak bahasa daerah gitu di Indonesia namanya ya. Jadi bahasa lokal mereka itu namanya Marathi. Nanti kalau ke bagian utara sana lagi gitu, bagian Punjab misalnya, mereka berbahasa Hindi, tetapi mereka juga memiliki bahasanya sendiri yaitu Punjabi teman-teman. Tetapi India Utara itu secara umum mereka berbahasa Hindi teman-teman. Kayak di tempatnya Nick itu kan nama negara bagiannya itu adalah Chhattisgarh. Mereka berbahasa Hindi, tapi mereka memiliki dialek spesifik, itu namanya Chhattisgarhi. Nah, sedangkan di bagian India Selatan itu teman-teman, mereka memiliki bahasa yang berbeda. Itu pun tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya tempatnya di Andhra Pradesh atau ada namanya Telangana, itu bagian selatan India, itu mereka bahasanya namanya Telugu teman-teman. Terus selanjutnya itu adalah bahasa Malayalam. Nah, bahasa Malayalam ini digunakan oleh orang-orang yang berada di namanya Kerala, sorry maaf teman-teman, Kerala ya. Jadi di Kerala itu mereka berbicara menggunakan bahasa Malayalam. Nah, terus selanjutnya itu adalah bahasa Kanada. Bahasa Kanada ini bukan bahasa Inggris atau bahasa orang Kanada di negara Eropa teman-teman, tapi Kanada ini merupakan bahasa lokal orang yang berasal dari Karnataka. Jadi orang-orang dari Karnataka itu mereka berbicara bahasa Kanada teman-teman. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau di Indonesia kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, walaupun pulau berbeda-beda tetapi kita memiliki satu bahasa resmi gitu ya. Kalau di India mereka tidak memiliki bahasa nasional teman-teman. Aku pernah sempat baca berita gitu, jadi sempat bahasa Hindi ini mau diusungkan menjadi bahasa nasional negara India gitu. Tetapi ada protes dari
bagian negara lain di India, seperti salah satunya di Tamil Nadu gitu ya. Orang-orang yang berbahasa Tamil, mereka memprotes hal itu karena mereka menganggap kalau bahasa Hindi dijadikan bahasa nasional, itu seperti menjadikan bahasa Hindi seperti kelas 1 gitu ya, di atas kelas lain, di atas bahasa lain gitu. Jadi bahasa lain itu menjadi second class netizen gitu, kayak menjadi kelas kedua di negara itu gitu ya. Sedangkan menurut mereka semua bahasa itu equal, atau semua bahasa itu sama teman-teman derajatnya gitu ya. Jadi itu nggak adil aja kalau bahasa Hindi harus dijadikan bahasa nasional. Ditambah lagi kalau bahasa Hindi itu dijadikan bahasa nasional, berarti orang-orang yang di India Selatan ini mereka harus belajar bahasa Hindi lagi gitu kan, yang dimana itu merupakan bahasa yang sangat berbeda teman-teman, aksaranya berbeda, dialek yang berbeda gitu ya. Jadi mereka menganggap itu tidak adil. Terus yang kedua, menurut mereka bahasa Inggris itu sudah cukup menjadi medium untuk orang India Utara dan India Selatan berkomunikasi gitu. Menurut mereka mereka aja tuh udah belajar bahasa Inggris gitu ya, udah naruh effort lah, istilahnya udah naruh effort itu apa, usaha gitu ya, untuk untuk belajar bahasa Inggris gitu. Bayangkan kalau mereka harus belajar bahasa Hindi lagi gitu kan, itu merupakan sesuatu hal yang cukup membutuhkan effort lebih gitu, membutuhkan usaha yang lebih gitu teman-teman. Jadi oleh karena itu masih bahasa Hindi itu belum bisa dijadikan sebagai bahasa nasional di India gitu ya. Walaupun banyak orang India yang bisa bahasa Hindi, bahkan orang yang di India Selatan pun tuh sudah lumayan banyak teman-teman yang sudah bisa bahasa Hindi gitu ya. Terus aku kurang tahu di bagian India Selatan itu gimana sistem pendidikannya, tapi kalau di India Utara itu biasanya ada 2 sistem sekolah teman-teman. Yang satunya itu full Hindi medium, namanya Hindi medium, jadi full berbahasa Hindi gitu ya di kelasnya gitu, di kurikulum kelasnya gitu. Nah sedangkan yang kedua itu ada namanya English medium gitu. Nah English medium ini yang berbahasa Inggris teman-teman, tetapi sistemnya agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya sekolah berbahasa Inggris tuh agak elit ya teman-teman, biasanya tuh kita nemukan di kota-kota gitu, atau biasanya itu sekolah swasta dan harganya lebih mahal gitu kan. Kalau di India itu biar di desa itu biasanya mereka dibedakan, ada English medium dan Hindi medium. Jadi itulah yang menyebabkan banyak banget dari orang India itu mereka udah bisa berbahasa Inggris dengan sangat lancar gitu teman-teman. Selanjutnya aku mau bahas mengenai film industri. Nah selama ini tuh kita itu tereksposnya teman-teman dengan film Bollywood gitu ya. Kalian tahu Bollywood kan? Dari kecil kita nonton film Bollywood kayak misalnya Kuch Kuch Hota Hai, apalagi Kabhi Khushi Kabhie Gham, apalagi film-film yang kita tonton dari kita kecil gitu kan. Nah film-film itu tuh merupakan film Hollywood teman-teman, kayak misalnya Shah Rukh Khan, Kajol, Deepika Padukone, Preity Zinta, itu mereka semua artis Bollywood teman-teman. Nah Bollywood itu industri film di bagian India Utara. Jadi Bollywood, B itu artinya kayak melambangkan Bombay gitu. Jadi dulu Mumbai sebelum menjadi Mumbai, namanya itu adalah Bombay. Jadi B gitu, depannya B. Jadi B itulah makanya namanya Bollywood gitu ya. Nah sedangkan di bagian India Selatan itu mereka memiliki industri perfilmannya sendiri teman-teman. Misalnya bentar ya, aku lihat dulu. Misalnya di bagian Andhra Pradesh sama Telangana itu kan tadi aku bilang mereka berbahasa Telugu. Karena berbahasa Telugu, jadi nama industri filmnya tuh adalah Tollywood, huruf T gitu ya, Tollywood gitu. Nah cuman kalau untuk yang berbahasa Tamil, yang berbicara Tamil,
itu dia namanya Kollywood. Kollywood pakai K. Kenapa namanya Kollywood nggak pakai T juga? Karena dari yang aku baca, sumber yang aku baca itu K itu berasal dari nama tempat di Tamil Nadu gitu ya. Namanya itu adalah Katambakar, Kotambakar gitu ya. Jadi depannya itu huruf K. Jadi makanya disebutnya Kollywood, teman-teman. Terus yang ketiga, tadi aku bilang kan ada bahasa Kanada di bagian Karnataka. Itu mereka film industrinya itu namanya sandalwood. Sandalwood ya. Terus yang keempat itu ada tadi orang di Kerala itu berbahasa Malayalam. Jadi mereka bahasa industri filmnya itu namanya Mollywood gitu ya. Malayalam jadi M-nya diambil jadi Mollywood gitu ya. Jadi ya emang selama ini tuh kita biasanya itu terekspos dengan India Utara aja ya, dengan Bollywood gitu. Padahal sebenarnya film industri India itu sangat besar, dan juga biasanya film industrinya juga genre yang ditampilkan tuh beda-beda, teman-teman. Kayak misalnya Sandalwood itu kalau nggak salah mereka lebih kayak mengangkat masalah sosial gitu ya. Jadi tidak glamorous filmnya lebih ke reality, lebih ke realitas gitu, menggambarkan negara India tuh seperti apa gitu, teman-teman. Jadi itu dia dalam segi industri. Cuman emang tidak bisa dipungkiri terkadang di film di industri film bagian India Selatan kayak misalnya Tollywood ya. Tollywood ini termasuk yang paling besar juga setelah Bollywood, teman-teman. Kadang mereka juga aktor atau aktrisnya itu juga dari artis-artis Bollywood, teman-teman. Yang kadang juga ada pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa kadang itu di film industri bagian India Selatan itu mereka kan bentuk fisiknya itu lebih berbeda ya, teman-teman. Kalau India Selatan itu, nah kadang itu mereka lebih memilih artis Bollywood yang kulitnya lebih putih, teman-teman. Yang kulitnya lebih putih terus dijadikan kelihatan lebih hitam gitu, terus berperan di film industri film India Selatan gitu. Nah, banyak yang kontra dengan hal itu karena mereka menganggap daripada merekrut artis Bollywood gitu ya, kenapa nggak rekrut orang India Selatan aja yang bisa merepresentasikan visual dari orang India Selatan itu gitu kan, orang asli India Selatan gitu ya. Gitulah istilahnya. Jadi kalau berbicara industri perfilman emang itu cukup kompleks ya, teman-teman. Mungkin lain kali kita bisa bahas tentang industri filmnya itu sendiri di video tersendiri. Tapi ya seperti itulah dalam dunia industri film di India, masalahnya cukup kompleks. Selanjutnya kita bahas ke bagian klimatologis, teman-teman. Jadi India Utara itu, teman-teman, dia hawanya itu cenderung kering, teman-teman, cenderung kering, dan mereka itu memiliki musim panas yang kering. Kalau kita kan di Indonesia musim panas yang lembab ya, di sana itu musim panas yang kering. Terus mereka itu memiliki winter atau musim dingin, terus mereka memiliki musim hujan juga gitu ya. Tetapi di bagian selatan, India Selatan itu mereka climate-nya itu seperti negara tropis, mirip-mirip kayak di Indonesia, karena mereka juga dikelilingi dengan lautan, teman-teman. Jadi mirip-mirip ya kayak di Indonesia. Mereka itu cenderung panas yang lembab kayak di Indonesia. Terus dibandingkan dengan India Utara, curah hujan di India Selatan itu lebih banyak, lebih panjang, teman-teman. Lebih panjang. Kalau di India Utara itu hujan itu cukup jarang, apalagi kalau udah bagian sana utara sebelah sana. Karena dulu aku pernah ke Mumbai. Kalau di Mumbai itu kan masih dekat dengan laut ya, teman-teman. Jadi frekuensi hujan atau curah hujannya jangka panjangnya itu curah hujan itu dia cukup lama gitu di Mumbai.
karena dekat laut gitu. Tapi semakin jauh dengan laut kan evaporasi juga semakin rendah ya teman-teman. Jadi intensitas hujan juga otomatis akan semakin berkurang gitu. Selanjutnya yang aku mau bahas ini masih berkaitan dengan klimatologi, dan inilah yang membedakan India Utara dan India Selatan, yaitu dari segi makanan. Nah, kalau kalian sering dengar gitu ya, makanan yang paling terkenal di India Selatan itu adalah dosa, idli ya. Terus ada chutney, chutney-nya itu kayak chutney kelapa. Nah, yang membedakan India Utara dan India Selatan itu juga bisa dilihat dari makanan pokoknya teman-teman. Banyak dari orang India Selatan itu kayak orang Indonesia, mereka banyak yang makan nasi. Nah, dibandingkan dengan orang India Utara itu lebih beragam ya. Mereka masih makan roti, makan nasi, rotinya pun itu beragam. Kayak misalnya mereka bikin paratha kentang itu kayak roti tapi ditambahin kentang gitu ya. Naan, apalagi pokoknya mereka tidak hanya bergantung ke nasi gitu sebagai bahan makanan pokok gitu. Sedangkan orang India Selatan itu mereka makan nasi, yang dimana menurutku itu sangat masuk akal ya, karena di India Utara itu kan mereka punya musim dingin teman-teman, dan musim dingin itu emang cocok untuk menanam tanaman seperti gandum gitu ya, yang gandum tumbuh subur di negara yang memiliki musim dingin gitu kan. Jadi mereka memiliki istilahnya kapasitas memproduksi gandum yang cukup besar, sehingga gandum itu merupakan salah satu bahan makanan pokok orang-orang di bagian utara. Berbeda dengan India Selatan, seperti di Indonesia, banyak dari mereka itu yang bercocok tanamnya itu ke padi teman-teman. Jadi kayak kita ya, kita kan kalau nggak makan nasi itu rasanya seperti tidak makan gitu ya. Nah, mungkin orang India Selatan juga merasakan hal yang sama gitu. Terus bahkan dari makanan yang sama pun, kayak misalnya chicken biryani, nasi biryani, itu pun berbeda teman-teman di India Utara dan India Selatan. Terus India Selatan itu banyak memakan kelapa teman-teman, bukan hanya kelapa muda tetapi kelapa dalam masakan mereka teman-teman. Sedangkan di India Utara itu jarang, karena kelapa itu kan merupakan tanaman tropis ya teman-teman, kayak di Indonesia nih, sangat subur di Indonesia kelapa. Nah, tapi kalau India bagian utara itu mereka tidak menanam kelapa teman-teman. Makanya bagian India Utara itu kelapa cukup mahal, dan biasanya mereka bawa dari India Selatan ke India Utara. Nah, ya, jadi dari kelapa orang India Selatan banyak yang mengonsumsinya. Terus jenis makanan seperti buah-buahan, kalau di India Selatan itu mirip kayak di Indonesia. Mereka memiliki buah-buahan tropis seperti misalnya durian, rambutan, terus apalagi ya, tadi kelapa aku udah sebut. Terus apa, jambu mede itu biasanya bisa ditemukan dengan sangat gampang di bagian India Selatan teman-teman. Yang seperti aku bilang tadi, climate ya, cuacanya gitu ya, suhu segala macam itu cocok untuk tanaman-tanaman tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau di India Utara aku nggak terlalu ngelakuin research yang terlalu dalam, tapi menurutku tanaman kayak misalnya anggur, apel, pir gitu ya, yang tumbuh di musim dingin, yang tumbuh baik di musim dingin itu banyak diproduksi di bagian India Utara gitu. Jadi dua negara ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan tanaman yang beragam ya teman-teman. Dan menurutku luar biasa ya di bagian pertaniannya, karena mereka bisa menghasilkan dua tanaman yang berbeda, sehingga mereka juga bisa
memasok gitu kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan import dari negara luar gitu ya. Jadi menurutku itu keren banget teman-teman. Dan emang pas aku ke India dulu itu buah-buah, sayur itu sangat murah teman-teman. Itu juga menandakan sektor pertanian di sana itu udah bagus ya, memiliki kapasitas yang bagus untuk mensuplai kebutuhan dari masyarakat gitu. Sama tadi aku mau cerita, satu lagi dalam segi makanan, orang India itu kalau di bagian selatan mereka memakan daging sapi juga teman-teman, walaupun mereka orang Hindu. Aku nggak tahu pastinya apa, karena katanya ada sejarah gitu kenapa mereka bisa sampai makan sapi walaupun mereka orang Hindu, dan kenapa orang India Utara itu tidak makan sapi, dan bahkan mencari daging sapi itu sangat sulit di bagian India Utara ya, sedangkan di India Selatan itu sangat berbeda gitu ya. Dan aku nggak tahu pastinya, cuman ya itu India Selatan mereka makan gitu. Terus masalah seafood, makanan laut, karena emang orang India Selatan banyak yang tinggal dekat laut ya teman-teman, mereka dikelilingi dengan laut, jadi banyak dari mereka yang mengkonsumsi seafood atau makanan laut, ikan segala macam itu banyak yang makan. Sedangkan di India Utara itu lebih jarang dan lebih susah. Kalaupun ada ikan tuh biasanya ikan air tawar gitu ya, bukan ikan air laut gitu. Dan nggak semua orang bisa makan ikan teman-teman di India Utara, karena mungkin mereka tidak terbiasa sehingga bau ikan itu cukup amis ya buat mereka, jadi mereka nggak bisa mengkonsumsi ikan gitu. Terus ditambah lagi tadi apa ya terakhir, aku lupa teman-teman. Tapi ya itu dia, dari segi makanan itu mereka udah berbeda. India Selatan banyak makan seafood, makanan laut. Sepertinya itu aja teman-teman yang bisa. Terakhir, India Utara itu banyak yang vegetarian, sedangkan India Selatan itu banyak juga yang tidak vegetarian gitu. Jadi untuk yang tidak vegetarian kayak orang Indonesia gitu, mungkin lebih gampang menemukan makanan di India Selatan teman-teman. Ya udah, ini gitu aja ya hari ini. Sebenarnya dari segi lain seperti pakaian, segi apalagi ya, kultur kayak tari, lagu itu juga berbeda, cuman aku nggak bisa kasih secara detailnya teman-teman karena aku juga kurang paham konteksnya ya, agak kompleks gitu pembicaraannya. Cuman ya itu dia, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau share something tentang topik ini, kalian bisa langsung di kolom di bawah. Kalau kalian mau aku bahas sesuatu topik lain juga, tolong komen di bawah. Udah gitu aja, makasih udah nonton teman-teman, dan semoga kalian sehat-sehat karena sekarang cuacanya lagi nggak baik, lagi musim pancaroba ya. Dan ya, bye bye.